Pangeran Diponegoro namanya akan terus melegenda. Namanya dihormati tidak hanya oleh kalangan keraton, masyarakat, tapi juga ulama. Negara pun menghormatinya dan memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro gigih bertempur melawan Belanda. Beliau dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Kesaktian luar biasa ini membuat kalangan ulama dan pondok pesantren begitu menghormatinya. Konon, kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini dicatatkan Peter Carey pada bukunya yang berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai dengan 1855. Banyak orang pun percaya Pangeran Diponegoro memiliki ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Pangeran Diponegoro memiliki karisma yang membuat banyak orang ingin menjalin hubungan dekat dengan dirinya. Ada sebuah kisah yang menyebutkan pimpinan pondok pesantren di dekat kota Madiun, yakni Kiai Guru Banjarsari, menulis surat kepada Pangeran Diponegoro. Dalam suratnya, Kiai Banjarsari meminta jimat dari darahnya dalam diri saudara perempuan Pangeran Diponegoro, yakni Raden Ayu Sosrodiwiryo. Tujuan dari Kiai Banjarsari ini adalah dalam rangka mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Kisah lain juga menyebutkan bukti kedekatan Pangeran Diponegoro dengan kalangan ulama. Salah satunya, sebelum pergi berperang, konon pasukan sang pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka para ulama dengan menggunakan sorban hijau dan jubah putih telah membakar semangat juang bala tentara Laskar Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Sumber lain yang berasal dari Belanda juga menyebutkan para pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum memulai peperangan. Para laki-laki maupun perempuan konon mencukur habis rambut di kepala mereka. Mereka menggunakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil membaca zikir. Namun, tidak semuanya pasukan Pangeran Diponegoro ini mengenakan surban dan jubah. Selama pengepungan di Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 1825, hal ini terlihat dari satu jenazah pejuang perempuan yang ditemukan mengenakan pakaian tempur. Sebagai pemimpin, apalagi bangsawan keraton, tentu saja Pangeran Diponegoro tidak bisa lepas dari pusaka. Salah satu pusaka yang sangat ditakuti Belanda adalah keris Kiai Nogosiluman. Keris Kiai Nogosiluman adalah sebuah keris yang berhasil dirampas Belanda kemudian diserahkan kepada Ratu Wilhelm I. Sejarah menyebutkan keris ini sempat dinyatakan hilang secara misterius. Namun belakangan, keris ini berhasil diidentifikasi keberadaannya dan dikembalikan ke Indonesia. Keris Kiai Nogosiluman merupakan keris yang selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang. Keberanian Pangeran Diponegoro berperang dengan pusaka inilah yang menjadikannya tangguh di medan tempur dan membuat Belanda keder. Meskipun akhirnya tertangkap di Magelang, namun perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi pahlawanan paling legendaris dalam sejarah Nusantara.
mana bangsa pribumi melakukan perlawanan kepada bangsa penjajah. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda merupakan perlawanan atau perang besar di Jawa dengan korban berjatuhan yang cukup besar. Sedikitnya 200.000 jiwa meninggal, sedangkan dari tentara Belanda 8.000 orang yang tewas. Keris Kiai Naga Siluman ini pun dikabarkan hilang misterius beberapa saat setelah Raden Saleh berada di Belanda dan mengidentifikasi keris keramat tersebut pada tahun 1831. Penelitian pun dilakukan hingga pada bulan Februari tahun 2020 lalu, keris keramat ini kembali ditemukan. Proses identifikasi pusaka berlapiskan emas dengan ukiran naga berlangsung cukup lama. Kini, sang pusaka yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa ini telah pulang ke tanah air dan disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III yang lahir dari istri selir. Bernama kecil Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro tumbuh di lingkungan yang syarat agama. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tumbuh menjadi muslim yang taat. Sejak masih kecil, Pangeran Diponegoro dikenal akrab dan berbaur dalam kelompok santri. Kelompok santri yang bernama Korps Suranatan yang merupakan kelompok keagamaan bersenjata di Istana Kesultanan Yogyakarta, misalnya, merupakan bagian dari kesatuan militer di Kadipaten. Dikisahkan dalam buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855, tulisan Peter Carey. Di sana ada juga para warga kaum komunitas Islam yang kuat, juga menerima zakat dari Istana Kesultanan Yogyakarta. Kelompok ini terdaftar dalam catatan keraton sebagai penghuni Kadipaten dan Tegalrejo pada akhir tahun 1790-an. Nenek buyut Pangeran Diponegoro, yakni Ratu Ageng, adalah sosok yang mendorong para tokoh agama di Yogyakarta untuk mengunjungi dan mengambil tempat di Tegalrejo, tempat lingkungan Pangeran Diponegoro tinggal. Para tokoh agama itu diantaranya penghulu Kiai Muhammad Bahwi, yang kemudian dikenal dalam Perang Jawa sebagai Muhammad Musman Ali Basyah. Sebelumnya, Muhammad Bahwi mengabdi sebagai Ketua Forum Ulama Masjid Suranatan yang merupakan masjid pribadi Sultan Yogyakarta. Tokoh agama lainnya yang dekat dengan Pangeran Diponegoro adalah Haji Badarudin. Badarudin adalah komandan Korps Suranatan yang sudah 2 kali naik haji ke Mekah atas biaya Keraton Yogyakarta. Badarudin memiliki pengetahuan tentang sistem pemerintahan Ottoman di kota-kota suci. Di masa mudanya, Pangeran Diponegoro juga dikenal memiliki hubungan dengan para petinggi agama keraton. Dan hampir dipastikan Pangeran Diponegoro juga memiliki hubungan dengan banyak guru independen ternama di wilayah Yogyakarta. Bahkan konon tanah pertanian keluarga Pangeran Diponegoro berdekatan dengan 4 pusat ahli hukum Islam yang dikenal sebagai Patok Nagari Pilar Negeri, yakni Kasongan antara Selarong dan Tegalrejo, Donggelan yang berada persis di selatan Yogyakarta arah ke Bantul. Selanjutnya Papringan antara Yogyakarta dan Prambanan, dan Melangi yang berada persis di sebelah barat Laut Tegalrejo. Diponegoro menikahi anak perempuan Kiai Guru Senior Kasongan yang pada saat Perang Jawa bergelar
Raden Ayu Retno Kumolo. Pernikahan ini disebabkan sering melintasnya Pangeran Diponegoro melewati kediaman calon mertuanya dalam perjalanan dari Tegalrejo ke Tanah Belungguh di Selarong, Selatan, Yogyakarta. Dari 4 patok nagari itu, tampaknya Melangi menjadi yang paling menonjol pada waktu itu. Letaknya hanya berjarak 3 km dari Tegalrejo, dan tanahnya adalah bagian dari warisan keluarga Danurejan yang berkerabat dekat dengan Pangeran Diponegoro. Mereka kemudian menempatkan seorang guru agama di Melangi yang mengabdi sebagai penasehat spiritual para anggota komunitas Keraton Yogyakarta. Satu dari para guru itu adalah Kiai Taptojani yang keluarganya berasal dari Sumatera. Ia mendapat pengakuan lokal yang besar sebagai ahli dan penerjemah teks-teks Islam yang sulit, dan Pangeran Diponegoro Muda begitu menghormatinya. Kiai Taptojani dikatakan sudah berusia sepuh, yakni sekitar 90 tahun. Beliau merupakan mediator ulung dalam negosiasi pertama antara Belanda dan penasihat utama untuk urusan agama Diponegoro dan Kiai Mojo pada bulan Oktober 1826. Konon dikisahkan pada Babat Diponegoro versi Surakarta, karena suatu urusan kecil, Kiai Taptojani bahkan pernah mengunjungi Diponegoro pada suatu malam. Kiai Taptojani inilah yang menasehati Pangeran Diponegoro agar memulai untuk berperang melawan Belanda. Maka hubungan antara keluarga Kiai Taptojani dan Pangeran Diponegoro selama babak awal perang Jawa cukup penting. Dari Kiai Taptojani itulah Diponegoro mulai berusaha berjuang menyusun rencana perang melawan Belanda.